Kisah ini bermula saat Sarbatu, ibu Jerry dan Cherry, tiba-tiba didiagnosa terkena kanker stadium 2. Janda dua anak ini tak punya dana untuk melakukan terapi, sedangkan kedua putrinya, Cherry hanya seorang pelajar dan Jerry, si sulung, hanya mengandalkan gajinya sebagai tukang pijat. Jerry sebagai anak sulung berusaha untuk memutar otaknya bagaimana cara untuk mendapatkan uang terapi untuk ibunya. Ia berusaha meminjam ke tempat pijat di mana ia bekerja, namun si pemilik panti pijat mengaku tak punya uang sebanyak itu. Hingga suatu hari ia sedang berada di sebuah toko bersama adiknya Cherry. Saat itu ada sebuah kejadian di mana polisi sedang mengejar buronan. Tanpa sengaja saat Jerry membuka pintu toko dan hendak keluar, pintu kaca itu membentur kepala si buronan. Dan otomatis buronan itu pun terpelanting jatuh. Hal itu pastinya mempermudah polisi untuk menangkapnya. Jerry yang merupakan anak gadis polos, ia tak tahu apa yang sedang terjadi antara polisi-polisi itu dan si pria. Ia malah ingin meminta maaf karena menurutnya itu adalah kesalahan dia. Hingga pria itu diborgol dan dibawa dengan mobil polisi, Jerry masih belum paham apa kesalahan yang diperbuat oleh pria itu. Mereka berjalan keluar dan hendak memesan taksi saat beberapa orang pria mengendarai mobil merah memanggil mereka berdua. Salah satu dari antara mereka adalah pria yang menggunakan alat terapi leher. Sepertinya dia adalah bos mafia. Pria itu berkata bahwa Jerry dan adiknya menghalangi pekerjaan mereka. Buronan yang ditangkap polisi itu adalah suruhan mereka karena Jerry, maka rencana mereka pun gagal. Maka ia memerintahkan Jerry untuk melanjutkan pekerjaan buronan itu. Ia diminta untuk mengambil bungkusan milik mereka yang diselipkan di salah satu toilet toko. Awalnya Jerry menolak karena ia takut dengan polisi. Namun pria ini mengancamnya dan terpaksa ia pun melakukan hal itu. Jerry pun meminta izin kepada polisi yang sudah membatasi orang masuk ke dalam toko. Dan karena wajahnya yang terlihat polos, polisi itu pun memperbolehkannya. Ia langsung bergegas menuju toilet pria. Setelah menelusuri beberapa ruangan, akhirnya ia pun menemukannya. Kemasan berbentuk putih seperti tepung di dalam plastik. Ia tidak tahu persis apakah benda di dalam plastik itu. Namun, ia bisa mengakali agar polisi tidak mencurigainya. Ia lalu kembali menemui mafia itu dan menyerahkan bekal makanannya yang telah ia isi dengan benda yang mirip seperti tepung itu. Ia dan Cherry pun kembali melanjutkan perjalanannya kembali ke rumah. Cherry menunjukkan sebuah dompet. Ia mengaku mengambilnya karena terjatuh. Dan itu adalah dompet dari salah satu mafia tadi. Ada banyak duit di dalamnya. Jerry yang kembali memikirkan uang untuk pengobatan ibunya, entah mengapa terfikir untuk menawarkan diri bekerja sama dengan mafia. Ia nekat datang ke markas mereka dan menawarkan dirinya. Awalnya para mafia ini menertawakan dia. Namun, saat ia meyakinkan si bos bahwa ia benar-benar membutuhkan uang, bos itu pun menerima dia. Ia diminta untuk datang keesokan harinya untuk mulai menjalankan visi. Jerry si gadis polos kini bekerja sebagai pengirim obat-obatan terlarang. Dengan ransel yang selalu ia kenakan, bekal makan, dan wajah polosnya, ia bisa mengelabui polisi-polisi yang sibuk melakukan razia. Misi mafia-mafia besar ini berjalan dengan sangat lancar. Setiap hari, Jerry diminta untuk mengantarkan obat-obatan terlarang ke sebuah pondok di persawahan. Ia menumpang bus dan setibanya di tempat, ia tak diperbolehkan berbicara, karena menurut para mafia ini, hal itu sangat berbahaya. Jangankan berbicara, HP milik Jerry selalu direndam di dalam air agar tidak bisa disadap oleh polisi. Seperti kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, pastilah akan jatuh juga. Begitu juga dengan perjalanan bisnis yang kini ditekuni oleh Jerry. Memang terapi untuk pengobatan sang ibu telah selesai, walaupun Jerry harus membohongi semua orang dari mana ia memperoleh uang sebanyak itu. Suatu hari, ia sedang dalam perjalanan menuju tujuannya. Bus yang ia tumpangi tiba-tiba dirazia oleh polisi. Seluruh penumpang dicek dan barang-barang mereka digeledah.
Jerry sangat panik saat itu. Ia tak tahu bagaimana cara untuk menyelamatkan obat-obatan terlarang yang sedang ia bawa dalam ranselnya. Tibalah giliran Jerry, seorang polisi menggeledah tasnya. Dan si polisi ini pun menemukan bekal makanan Jerry. Ya, bekal makanan tempat ia menyeludupkan obat-obatan terlarang itu. Si polisi pun membuka bekal makanan Jerry dan menemukan barang yang menyerupai tepung itu. Jerry langsung spontan meneteskan air matanya. Ia terlihat pasrah. Dan si polisi ini pun berkata, "Ini tepungnya." Lalu polisi ini pun menutup kembali bekal makanan gadis ini. Jerry, ia terlihat bengong dengan ucapan si polisi. Akhirnya ia selamat dari razia dan ia merasa sangat bersyukur. Kembali ke markas, ia bertemu bos Tammy. Ia pun menjelaskan apa yang terjadi dan ia sangat ketakutan. Bos Tammy kemudian memanggil seluruh suruhannya untuk berbaris. Ia lalu menginterogasi mereka satu persatu. Hingga akhirnya ada 2 dari mereka yang dicurigai oleh bos Tammy. Ia meminta mereka untuk mengakui siapa yang telah berani melapor ke polisi, namun mereka malah saling menuduh. Dengan sigap, si bos pun menarik pistol di sakunya dan menembak salah satu dari mereka. Mendengar tembakan itu, Jerry spontan menangis. Ia benar-benar kaget. Bos Tammy akan menyudahi sidang. Namun Jerry berkata bahwa menurut dia, si bos salah sasaran. Ia curiga dengan tersangka yang satu lagi. Nah, entah mengapa si bos ini kini terlihat sedikit jinak dengan Jerry. Ia pun segera menembak suruhan itu tanpa mau mendengarkan permohonannya. Ia mengaku bahwa ia masih bisa menemukan 10 suruhan lagi seperti itu, namun tidak dengan sosok seperti Jerry. Melihat bos Tammy yang sangat ringan tangan untuk menembak orang yang mengkhianatinya, si Jerry semakin ketakutan melakukan pekerjaan. Belum lagi suruhan si bos yang lain mulai mengolok-olok dia. Wajar saja karena kini yang menjadi kesayangan bos Tammy adalah dirinya. Dan akhirnya ia pun memutuskan untuk meminta gaji terakhirnya. Karena ia ingin melanjutkan kehidupannya seperti biasa tanpa terikat dengan kejahatan. Si bos Tammy sangat kaget mendengar hal itu. Ia menanyakan alasan gadis ini. Bos Tammy lalu menyuruhnya untuk mengambil gajinya keesokan hari. Dan benar saja, Jerry kembali ke sana untuk meminta gaji. Pria brewokan itu memintanya untuk membawa tas minggat besar yang berisi uang. Si Jerry lalu mengambilnya dan akan pamit pulang. Sebelum ia pamit, si bos Tammy memanggilnya dan berkata bahwa tak semudah itu keluar dari pekerjaannya. Seketika wajah pria ini pun berubah menjadi garang. Ia lalu membentak Jerry dan memaksakan gadis itu untuk memijit pria itu. Singkat cerita, Jerry pun berlari kabur dari markas, meninggalkan si Tammy yang terkapar di lantai. Setibanya di rumah, ia segera berhambur mencari ibu dan adiknya Cherry. Betapa kagetnya dia saat menemukan keduanya sudah disekap oleh suruhan-suruhan si bos Tammy. Mereka tahu apa yang sudah diperbuat Jerry kepada bos mereka. Jerry sangat ketakutan karena mereka mengancam akan menembak ibu dan adik Jerry. Dan tiba-tiba bos utama mereka pun menelepon. Si bos ini memberinya 2 tawaran. Membiarkan kedua orang yang ia sayangi mati konyol, atau Jerry melakukan misi terakhirnya, mengirim 100 kg obat terlarang atau narkotika ke sebuah peternakan. Tentunya Jerry sangat kaget mendengar barang yang harus ia kirimkan itu. Karena biasanya ia hanya membawakan paket-paket kecil. Namun ia tak punya pilihan lain. Ia pun menerima tawaran untuk mengirimkan paket 1 ton itu. Suruhan Tammy masih standby di rumah itu untuk mengawasi Jerry dan keluarganya. Hingga keesokan harinya, benar saja 1 ton obat terlarang telah tiba di depan rumah Jerry. Gadis ini benar-benar bingung bagaimana cara untuk membawa barang-barang sebanyak itu. Pemilik kontrakan tempat ia tinggal mengetahui hal ini dan ia ingin sekali membantu Jerry dan keluarganya. Semula Jerry dan ibunya menolak, namun si pria tua ini bersikeras ingin membantu. Lalu mereka pun menyusun siasat bagaimana cara untuk mengirimkan 1 ton narkotika. Mereka berencana untuk membuat ibu Jerry pura-pura sakit dan harus membawanya ke rumah sakit. Akting pun dimulai saat Jerry berteriak meminta pertolongan kepada orang-orang di luar.
Mobil pengangkut ibunya dan kasur tempat obat-obatan diselundupkan telah standby di luar. Saat Jerry dan Cherry berteriak meminta pertolongan dan para mafia-mafia telah siap untuk mengangkut ibu Jerry, tiba-tiba Rinku, pria yang cinta berat kepada Jerry pun datang. Ia datang dengan mobilnya. Melihat wanita idamannya itu meminta pertolongan, pria ini pun menawarkan jasa. Namun, pastinya itu akan membuyarkan rencana yang telah disusun oleh Jerry. Ia pun berusaha menolak. Namun Rinku benar-benar ingin membuktikan keseriusannya kepada Jerry. Ia ngotot untuk menggunakan mobilnya saja. Bahkan ia rela jika mobil miliknya disetir oleh si pemilik kontrakan tadi. Rinku sempat kebingungan saat ibu Jerry ingin diboyong ke rumah sakit bersama dengan kasur miliknya. Namun karena semua orang di dalam ruangan meyakinkan dia bahwa itu adalah kasur peninggalan ayah Jerry, akhirnya si Rinku pun mengabaikan kejanggalan itu dan mereka pun berangkat. Rinku ikut serta di belakang bersama dengan Jerry dan keluarganya. Sedangkan mafia-mafia itu mengikuti mereka dari belakang. Tibalah mereka di tempat razia, mereka berusaha santai agar polisi tidak curiga. Dan beruntungnya mereka dengan sandiwara yang cukup bagus, mereka lolos dari razia. Saat mereka akan menghadapi razia kedua, Rinku yang tidak tahu apa-apa tentang misi berbahaya itu, terus mengoceh dan mengeluhkan polisi yang melakukan razia-razia. Jerry akhirnya membungkamnya dengan menunjukkan barang haram di balik kasur yang mereka bawa. Si pria ini benar-benar kaget dengan hal ini. Ia pun akhirnya memutuskan untuk diam saja. Tibalah mereka di tempat tujuan, kontributor barang itu pun sudah siap sedia untuk menerimanya. Malik, si kontributor narkotika itu pun menerima ke 1 ton barang haram itu, lalu mempersilahkan mereka untuk pergi. Usai mereka pergi, si Malik pun baru menyadari ternyata barang asli hanya 10 kg dan sisanya adalah garam. Ia sangat marah lalu menelepon Dadu, ayah Tami. Dan Dadu, ayah Tami pun menelepon Daler. Entah siapa yang memulai jebakan. Hingga akhirnya Daler, si bos utama penyeludup narkotika itu, mengutus suruhannya untuk menembak Dadu dan suruhannya itu adalah Jerry. Selanjutnya ia meminta Jerry untuk membawa sisa narkotika itu ke restoran. Namun sayangnya Jerry pun menghilang. Dalar tak tahu dia pergi kemana. Ternyata gadis ini pergi mengantarkan sisa 90 kg narkotikanya kepada bawahan Malik yang bernama Bablu. Sesaat barang itu tiba, Bablu segera mengecek. Dan nyatanya 90 kg itu bukanlah narkotika ataupun garam, melainkan itu adalah gula. Usai disekap dan diancam si Bablu, Jerry pun akhirnya memberitahukan di mana ia menyimpan yang asli. Dan si bos Malik akhirnya mendatangi alamat itu. Ia menemukannya, namun ia dicegat oleh grup Tenzin, sekumpulan mafia di desa Jerry. Bablu hendak membunuh Jerry, ibunya dan adiknya, namun setelah pertarungan yang cukup menegangkan, akhirnya mereka bertiga mampu melumpuhkan pria berewokan ini. Seketika polisi pun datang dan menawarkan kerjasama dengan Jerry untuk menangkap Daler, bos inti dari pengedara narkotika. Namun entah mengapa saat mereka akan memulai rencana, dengan mudah pihak Daler dapat melumpuhkan pihak kepolisian. Daler bahkan dengan mudah menculik Jerry dan mengurungnya di dalam mobil. Ia sangat marah karena Jerry telah membodohinya dan saat itu juga si Tami, bos yang dulu menyuruh-nyuruh Jerry, dibawa ke hadapan gadis malang itu. Ia tengah terbaring di kasur. Tampaknya itu adalah rencana Tami untuk menyelamatkan si Jerry dari jebakan Daler yang semula ingin keluarga Jerry ditembak mati setelah selesai melakukan misi terakhirnya. Saat suasana sedang tegang, pacar Cherry tiba-tiba datang bersama dengan gengnya dan membawa sejumlah narkotika. Salah satu mafia itu pun mencium aromanya dan ternyata itu hanyalah tepung. Seketika datanglah satu mobil bersamaan dengan tembakan-tembakan yang berasal dari orang-orang dalam mobil itu. Di dalamnya juga ada Malik dengan tangan dirantai oleh preman-preman dari desa Jerry. Sempat terjadi negosiasi antara Daler dan Malik agar mereka tak saling membunuh, namun Malik tak percaya lagi dengan Daler.
Dan aksi tembak-menembak pun terjadi antara pihak polisi dan mafia-mafia narkotika itu. Melihat peristiwa ini, bos Tami yang sedang terbaring di kasur hanya bisa tertawa. Hingga akhirnya Jerry, Cherry, dan ibunya terselamatkan dari aksi tembak-menembak itu. Ia diminta untuk menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Namun, Jerry berbisik kepada si polisi bahwa sisa narkotika yang masih belum ditemukan, yaitu sebanyak 90 kg, ia seludupkan di tempat pijat milik istrinya, di mana Jerry bekerja dulu. Hal itu benar-benar membuat polisi ini terdiam dan tak tahu harus berbuat apa.